Di akhir cerita chapter sebelumnya, Tintin dibawa oleh gajah yang dia sembuhkan dari Demang. Yuk kita cari tahu mau dibawa kemana Tintin. Tintin akhirnya dibawa oleh gajah ke tengah kawanan gajah lainnya. Salah satu gajah yang tampaknya adalah pemimpin mereka berbicara kepada anggota kawanan lainnya, "Saudara-saudaraku, manusia ini telah menyembuhkan demamku." Tintin tampak terkejut sekaligus lega karena ternyata gajah itu hanya ingin memperkenalkannya kepada yang lain sebagai bentuk rasa terima kasih. Tintin memperhatikan bahwa kawanan gajah tampaknya sedang mengadakan suatu rapat atau diskusi. Ia melihat ini sebagai kesempatan untuk melarikan diri. Dengan hati-hati ia memberi isyarat pada Snowy untuk ikut dengannya, berharap bisa pergi sebelum para gajah menyadari niatnya. Namun ia masih belum tahu apakah rencananya ini akan berhasil. Namun sebelum Tintin sempat melarikan diri, salah satu gajah mendekatinya dan menghentikannya dengan belalainya. Gajah itu berkata, "Berhenti manusia kecil. Kau harus tinggal bersama kami menjadi dokter gajah untuk kami." Tintin terkejut mendengar permintaan tersebut. Ia tidak menyangka bahwa para gajah justru ingin menjadikannya sebagai dokter mereka. Kini ia harus mencari cara lain untuk keluar dari situasi ini. Beberapa hari kemudian Tintin mulai memperhatikan perilaku kawanan gajah. Ia berkata kepada Snowy, "Snowy, kalau gajah saling bercakap mereka membuat bunyi seperti trompet." Saya perhatikan, Tintin mulai merasa bahwa mungkin ada cara untuk berkomunikasi dengan para gajah jika ia bisa memahami pola suara mereka. Tintin melanjutkan pengamatannya dan berkata, "Dan rasanya saya mulai mengerti bahasa mereka. Mungkin saya malah akan bisa berbicara dengan mereka. Asal saya punya trompet, jadi saya membuatnya sebuah." Ia pun mulai membuat alat sederhana yang bisa meniru suara trompet gajah, berharap bisa menggunakannya untuk berkomunikasi dengan mereka. Setelah mengamati lebih lanjut, Tintin mulai mencatat pola suara yang digunakan gajah. Ia menemukan bahwa solasidu berarti ya, sementara dusilasol berarti tidak. Ia juga menemukan bahwa sol-sol fa berarti saya mau minum. Ia menyadari bahwa kuncinya adalah menguasai aksen dengan baik agar bisa berkomunikasi dengan lancar. Dengan suhu yang panas, Tintin mengelap keringatnya dan berkata, Panasnya, siapa tahu, ya bisa saya coba." Ia merasa bahwa sudah saatnya untuk menguji apakah teorinya benar dan apakah ia benar-benar bisa berkomunikasi dengan para gajah menggunakan alat yang telah ia buat. Tintin akhirnya meniup trompet buatannya dan menghasilkan bunyi yang mirip dengan suara gajah. Seekor gajah yang berada di dekatnya tampak terkejut dan memperhatikan Tintin. Ia menunggu untuk melihat apakah gajah itu akan merespons suara yang ia buat. Tintin memperhatikan reaksi gajah tersebut dan bertanya-tanya, "Mengerti tidak ya?" Ia berharap eksperimennya ini berhasil sehingga ia bisa mendapatkan kepercayaan dari para gajah dan mungkin mencari cara untuk keluar dari hutan. Tiba-tiba gajah itu berbalik dan kembali mendekatinya. Tintin bersorak dengan penuh kegembiraan, "Ya, dia kembali. Hore, saya bisa bicara dengan gajah." Ia sangat senang karena metodenya ternyata berhasil dan ini mungkin akan membantunya dalam situasi yang akan datang. Sebagai tanda bahwa gajah mengerti apa yang dimau Tintin, gajah itu menyemprotkan air ke Tintin. Tintin terkejut, tetapi kemudian ia tertawa, menyadari bahwa ini adalah cara gajah mengerti apa yang dimau melalui trompet. Tintin dan Snowy akhirnya mandi di bawah semprotan gajah itu. Setelah keberhasilannya berkomunikasi dengan gajah, Tintin mencoba berbicara lagi dengan trompetnya. Ia mengatakan kepada gajah itu bahwa ia ingin pergi jalan-jalan sebentar. Ia berharap gajah akan mengerti dan tidak menahannya untuk tetap tinggal di hutan. Tintin dan Snowy kemudian mulai menjelajahi daerah sekitar. Ia ingin mengetahui lebih banyak tentang tempat ini dan mungkin menemukan petunjuk yang bisa membantunya kembali ke peradaban. Dengan penuh semangat ia berjalan melewati pepohonan yang rindang. Saat berjalan di dalam hutan, Tintin tiba-tiba berhenti dengan ekspresi kaget. Dia melihat sesuatu yang aneh di pohon di depannya, sebuah simbol misterius yang tampaknya menarik perhatiannya. Tintin mengenali simbol tersebut dan mengungkapkan keterkejutannya. Simbol itu adalah tanda kios, sesuatu yang tampaknya tidak mungkin ada di tempat ini. Dia mulai bertanya-tanya bagaimana simbol itu bisa sampai di sini. Dengan penuh penasaran, Tintin terus berjalan sambil memperhatikan simbol yang muncul di beberapa pohon lainnya. Dia bertanya-tanya siapa yang telah mengecat simbol-simbol ini karena ini bukan kebetulan. Saat berjalan lebih jauh, Tintin mendengar seseorang bernyanyi lagu Sang Sheikh dari Arab. Ini membuatnya semakin curiga karena suara itu terdengar cukup dekat. Dia menghentikan langkahnya dan mencoba mencari tahu siapa yang sedang bernyanyi di hutan ini.
Tintin mengintip dari balik semak-semak dan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia terkejut dan berkata, "Tak mungkin. Siapa yang ia temui di tempat ini?" Ternyata yang dia lihat adalah Dr. Sarcophagus. Dokter eksentrik itu sedang sibuk mengecat simbol kios di pohon. Tintin tidak percaya bahwa dia bisa bertemu kembali dengan dokter ini di dalam hutan yang terpencil. Tintin segera mendekati Dr. Sarcophagus dan bertanya dengan penuh keheranan bagaimana dia bisa sampai ke tempat ini. Snowy juga tampak bingung dengan kehadiran dokter tersebut. Tintin ingin tahu apa yang telah terjadi sejak terakhir kali mereka bertemu. Tintin meminta Dr. Sarcophagus untuk menceritakan pengalamannya sejak dia hanyut dengan peti mati. Namun dokter itu langsung menyuruhnya untuk tidak berbicara terlalu keras seolah ada sesuatu yang perlu dirahasiakan. Dr. Sarcophagus meminta Tintin untuk berjanji bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang akan dia ceritakan. Tintin setuju dan bersiap mendengarkan cerita rahasia dari sang dokter. Dengan ekspresi serius Dr. Sarcophagus berbisik kepada Tintin bahwa dia sebenarnya adalah Firaun Ramses II. Tintin terlihat kaget dengan pernyataan ini, merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dr. Sarcophagus tampak semakin aneh. Dia berjalan dengan santai sambil bersiul dan meminta Tintin untuk merahasiakan apa yang baru saja dia katakan. Tintin kini semakin yakin bahwa dokter ini mengalami gangguan mental. Tintin merasa kasihan kepada Dr. Sarcophagus. Dia menyadari bahwa dokter itu sudah tidak waras dan perlu mendapatkan perawatan. Namun dia tidak tahu di mana bisa menemukan seorang dokter yang bisa menolongnya. Setelah berpikir sejenak, Tintin tiba-tiba mendapatkan ide. Dia menyadari ada cara untuk mendapatkan bantuan dengan mudah dan tampak bersemangat untuk segera melaksanakannya. Tintin mulai meniup trompetnya berharap bisa menarik perhatian seseorang. Dr. Sarcophagus mendengar suara trompet itu dan berkata bahwa sejak kecil dia suka bermain piano. Seekor gajah yang mendengar suara trompet itu bertanya-tanya apa yang diinginkan oleh manusia kecil tersebut. Tampaknya suara trompet Tintin telah menarik perhatiannya. Akhirnya Tintin, Snowy dan Dr. Sarcophagus menaiki punggung gajah. Dr. Sarcophagus dengan santai menyapa sebuah pohon dengan sebutan Tutankhamen, seolah masih percaya bahwa dia adalah Firaun. Tintin meminta bantuan gajah itu untuk membawa mereka ke sebuah desa. Gajah itu tampaknya setuju dan mereka pun berangkat dengan harapan bisa menemukan pertolongan untuk Dr. Sarcophagus. Saat perjalanan, Tintin melihat sebuah bangunan di kejauhan dan dengan senang hati menunjukkan kepada Dr. Sarcophagus bahwa mereka telah menemukan sebuah bungalow. Di dalam bungalow tersebut seorang pria sedang duduk santai membaca koran di teras rumahnya. Dia tampak tidak menyadari bahwa ada tamu yang akan datang dengan cara yang tidak biasa. Tintin dan Dr. Sarcophagus tiba di bungalow dengan menunggangi gajah. Tintin menyapa pria itu dengan sopan berharap kehadiran mereka tidak mengganggu. Namun pria itu tampak terkejut melihat gajah di depannya. Tintin menjelaskan situasinya kepada pria itu. Ia mengatakan bahwa ia menemukan Dr. Sarcophagus di hutan dan tampaknya pria itu sudah kehilangan kewarasannya. Tintin bertanya apakah ada dokter di sekitar tempat itu yang bisa membantu. Pria tersebut memberi kabar baik kepada Tintin. Ia mengatakan bahwa mereka beruntung karena Dr. Finney sedang mengunjungi daerah itu. Ia berjanji akan memanggil dokter tersebut untuk membantu Dr. Sarcophagus. Sementara itu Dr. Sarcophagus tampaknya masih tenggelam dalam delusinya. Ia mulai menggambar simbol aneh di batang pohon seolah-olah sedang menandai sesuatu yang penting baginya. Setelah Dr. Sarcophagus selesai menggambar simbol itu, dia berkata, "Lihat, itu simbol kita." Ini mengisyaratkan bahwa tanda tersebut memiliki arti penting bagi sekelompok orang tertentu. Di akhir chapter ini, Tintin berhasil berkomunikasi dengan gajah dan menemukan Dr. Sarcophagus yang sudah tidak waras dan mengklaim dirinya sebagai Firaun. Dengan bantuan gajah mereka berhasil mencapai desa dan mencari bantuan dokter. Yuk teruskan ceritanya di chapter selanjutnya.